Betul. Kenapa sih mau masa-masa hamil dan menyusui itu sampai perlu ada sebuah community kayak gitu? Ibu-ibu tuh butuh support system sesama ibu yang lagi di fase yang sama gitu. Sekedar untuk tuker knowledge dan juga memberikan sesama dukungan. Biasanya juga pas baru lahiran juga kita saling ngasih tahu tuh di grup, saling ngumumin, terus saling ngasih ucapan saat ulang tahun juga. Tapi kan nggak semua ibu-ibu tuh sebenarnya punya environment atau support system yang bagus. Ketika dia berada pada kondisi yang mungkin sorry ya, kayak suaminya mungkin cuek atau mungkin dengan keluarga juga nggak begitu deket tuh, bagaimana ya seorang ibu tuh nggak kehilangan jati dirinya? Pasangan tuh 6 bulan sebelum hamil diedukasi dulu. Oh. Mungkin trauma-traumanya jadi rilis dulu. Jadi body, mind, and spirit itu di 6 bulan sebelum hamil gitu. Welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang saya rasa ini tidak akan pernah topiknya tuh selalu menjadi menarik karena para wanita ini selalu membutuhkan bagaimana sih rasanya memiliki support system di saat kita itu mau melahirkan atau mungkin masa menyusui atau mungkin 3 bulan pertama menjadi seorang ibu. Support system yang memang nanti akan membantu perempuan ini untuk bisa menjalankan peran barunya lebih baik dan lebih matang lagi. Dan di studio Perspektif sudah hadir kedua narasumber kita yang cantik-cantik ini, cerah sekali, pink-pink seperti Valentine kita ya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Krista, founder komunitas Mamil, dan juga Om Malani, Childbirth Educator. Welcome to, ini pada lemas ya? Ini saya lupa kasih kopi kayaknya tim hore saya. Ini tepuk tangan agak terlambat. Oke, Zoners, jadi Mamils ini adalah komunitas ibu hamil dan menyusui. Betul. Kenapa sih mau masa-masa hamil dan menyusui itu sampai perlu ada sebuah community kayak gitu? Oke, jadi memang awalnya itu aku punya keresahan pribadi gitu ya, Mbak Deta. Jadi sebagai seorang ibu baru pengen tahu lebih banyak tentang bagaimana sih nanti kehidupan yang akan aku jalanin gitu ya. Jadi nanti proses melahirkan tuh kayak gimana rasanya, apa yang harus aku lakukan setelah lahiran, aku harus gimana. Itu rasanya tuh nggak pernah ada di kurikulum sekolah ataupun kayak pembicaraan one on one dengan orang tua pun kayak nggak pernah gitu kan kita dapat. Jadi aku ngerasa kayaknya aku harus tahu lebih, nggak hanya dari dokter, dari seorang expert, tapi mungkin dari ibu-ibu yang udah pernah mengalami juga gitu di anak pertama, kedua, atau mungkin sekedar sharing-sharing gitu ya tentang apa yang kita rasain secara personal ke ibu-ibu yang lagi di fase yang sama gitu. Mungkin akan lebih terasa divalidasi, lebih relate gitu. Karena kalau kita sharing cuma sama suami tuh nggak ngerasain tuh apa yang kita rasain, nggak ngerasain kayak kontraksi asli apa palsu, dia nggak akan ngerasain kayak gitu. Dia cuma elus-elus punggung. Iya, cuma sabar tapi nggak tahu gitu sebenarnya istrinya lagi kenapa. Itu kenapa aku merasa mungkin ibu-ibu tuh butuh support system sesama ibu yang lagi di fase yang sama gitu. Sekedar untuk tuker knowledge dan juga memberikan sesama dukungan. Dan itu bagiku sangat-sangat membantu segala proses dan fasenya untuk aku lalui menjadi lebih tenang gitu. Dan juga banyak juga respon-respon positif alhamdulillah sampai sejauh ini dari ibu-ibu yang sudah bergabung di Momils. Mereka juga mendapatkan sahabat baru gitu ya. Terus anak-anaknya juga udah dapat temen-temen dari sebelum sekolah. Biasanya kalau orang-orang tuh dapat teman pas baru masuk sekolah gitu ya. Ini dari di kandungan udah punya banyak teman gitu. Jadi manfaatnya luar biasa banget sih punya komunitas ibu hamil. Itu berarti dari Kak Krista hamil anak pertama itu tahun dari berapa? Hamil anak pertama tahun 2022. Oh, udah lama berarti komunitas Mamils ini ya. Iya, jadi berjalan udah hampir 4 tahun gitu. Dan awalnya itu baru mendirikan satu grup aja. Jadi yang sesuai dengan HPL atau hari perkiraan lahir anak aku saat itu gitu ya. Dan aku rutin mengadakan kegiatan-kegiatan bareng ibu hamil lainnya kayak prenatal yoga, edukasi menuju persalinan. Itu kan seru banget ya kalau misalnya bareng-bareng dibandingin kita
ikut sendirian, Lebih terus celingak-celinguk, belum kenal siapa-siapa gitu. Tapi kalau bareng sama teman-teman komunitas, udah tahu, oh ini yang sering WA-an sama aku nih, udah langsung tegur sapa gitu kan. Nah akhirnya dari situ ternyata banyak juga yang ikut kegiatan aku, nggak hanya ibu-ibu yang ada di HPL aku, tapi mereka saling menyebarkan informasi itu ke ibu-ibu yang HPL lain-lain juga. Nah di situ akhirnya saling kenalan, ibu-ibu yang lain juga mau dong punya grup juga kayak grup kamu gitu. Di situ aku ya udah aku bantu nih caranya kayak gini bikinnya. Terus lama-lama aku bantu terus temen yang lain untuk create grup yang seperti aku bikin gitu ya. Di situ baru kenapa ya kok nggak ada nih grup yang mewadahi seluruh komunitas yang mewadahi seluruh grup yang seperti ini supaya tuh aktivitasnya tuh serupa, mendapatkan edukasi juga yang serupa dan cara pengelolaannya juga jauh lebih seragam gitu. Disitulah akhirnya aku mendirikan Momils gitu ya sebagai komunitas yang memanage setiap grup sesuai usia, bulan dan tahun lahir anak. Jadi berarti banyak grupnya. Saat ini udah ada 43 grup gitu dan total kita ada 18.900 member di seluruh Indonesia. Yang manage juga kita udah 180 orang yang manage semua grup aktif ini ya tiap hari. Mungkin kadang kan biasanya overthinking ibu-ibu hamil. Kalau saya dulu tuh malam hari mau tidur, kok dia nggak nendang-nendang ya anakku kok nggak gerak gitu. Ini tuh biasanya bisa langsung and the same time WA di grup, ini kenapa ya mam, kok hari ini tendangannya berkurang gitu, juga bisa chat di grup pasti itu. banyak yang jawab gitu. Biasanya juga pas baru lahiran juga kita saling ngasih tahu tuh di grup, saling ngumumin, terus saling ngasih ucapan saat ulang tahun juga. Jadi kayak punya keluarga baru gitu. Iya sih, itu tapi sih serunya. Support system di 1 bulan terakhir sebelum lahiran sama 1 bulan awal itu penting, karena biasanya kalau orang lahiran ya Oma Lani itu yang pasti dicari adalah bayinya kayak gitu kan, mana mau lihat yang babynya, tapi sebenarnya ibu itu kan juga mungkin perlu ditengok kayak gitu. Tapi balik lagi ke tadi Kak Krista bilang bahwa dari keresahan pribadi. Biasanya kalau kita mau melahirkan nih Oma, terus kita kayak overthinking itu, apakah karena kita tuh terlalu mendengarkan kisah sukses ibu-ibu lain samanya kita overthinking, atau memang natural aja seorang ibu tuh pasti ada kekhawatiran mau melahirkan? Oke, ini menarik banget overthinking ini. Jadi sebenarnya memang ada biasanya pada saat kita mengedukasi itu kan punya tujuan. Karena di saat pertama aku diajak barista, aku seneng banget gitu karena punya tempat berbagi gitu ya. Tempat berbagi yang akhirnya ibu itu bisa selama hamil bisa tenang. Kemudian bayinya juga ngerasain ketenangan itu gitu. Jadi biasanya overthinking itu terjadi karena mereka nggak tahu kan. Mereka nggak tahu kenapa seperti ini gitu. Dan kadang-kadang kalau yang overthinking beneran tuh, aku pernah punya klien nih, baru 28 minggu, udah mikirnya tuh sampai keringet dingin. Aku bisa nggak sih nyokalin anakku sampai S2? Coba bayangin. Kita ketawa kan? Sorry, aku sekarang ngeliat anak aku mikir kalau anak aku nikah gimana ya? Padahal cuma 2 tahun. Itu dia. Jadi aku lihat, ini pasti ibu ini punya trauma gitu kan. Kok sampai mikirinnya baru 28 minggu udah mikirin sampai ke S2, padahal dia datang ke klinik pakai mobil yang Alphard gitu. Jadi kan pasti punya banget gitu. Ternyata memang dia dari masa kecil SMP ke SMA itu orang tuanya nggak kuat nyekolahin. Jadi dia harus cari uang, cari beasiswa untuk sekolah sampai S2. Nah, peristiwa itu dia nggak mau terjadi pada anaknya. Nah, itu yang overthinking banget gitu. Itu yang memang jadinya butuh dirawat benar-benar supaya pada saat lahiran bisa nyaman. Nah, kalau overthinking itu terus dibawa, tentunya efeknya juga ke bayinya kan, karena dia pasti stres, semuanya hormonal masuk ke dalam bayinya lewat darah. Nah, itu sekarang udah ada teori epigenetik yang bisa ngerubah sampai ke sel-selnya menjadi nggak sehat gitu. Jadi memang edukasi itu sangat penting, dan aku sendiri juga mungkin karena kita ketemu karena sama-sama tujuannya. Dari tahun 2003 aku udah nggak nolong melahirkan, tapi lebih ke edukasi gitu. Tapi sebenarnya kan setiap zaman
knowledge itu kan berkembang sebenarnya ya. Benar. Teknik melahirkan juga berkembang dan segala macam. Tapi kalau yang relevan mungkin dengan kondisi saat ini dalam persiapan melahirkan tuh apa aja sih? Apakah senam yoga itu juga bermanfaat? Kalau dulu kan saya tuh masih agak tabu gitu. Aduh, nanti kalau aku senam terus kenapa-kenapa kandungan. Nah, terus tadi kan ada background dari Oma kan juga hipnoterapi supaya kita rileks kayak gitu. Yang relevan dengan kondisi kayak gini gimana sih mungkin Oma dan Ya Kak pasti Krista? zaman berkembang kan. Kalau kita lihat orang, aku sih ngelihatnya simpel aja. Yuk kita lihat orang di pedalaman lah. Melahirkan mereka nggak butuh edukasi. Tapi di mindsetnya itu melahirkan itu proses yang alami. Jadi itu yang tertanam gitu sehingga pas hari hanya ya itu terjadi gitu. Nah tapi kalau kita pandang dulu sama sekarang nih, kondisi stres meningkat, ya kan? Dulu yoga nggak ada, paling kita jalan, berenang, senam hamil, itu olahraga abu. Berjemur. Ya berjemur sampai sekarang masih. Terus zaman berkembang, makin stres, makanan juga pola makannya udah berbeda gitu kan. Semuanya akan menghasilkan berbeda. Jadi pendekatannya harus body, mind, and spirit. 3 aspek itu nggak bisa dipisahkan. Body, Nah aku mind, seneng spirit. banget di teman barista tuh aku diundang. Wah ternyata ada komunitas yang bagus banget, tujuannya bagus. Sama gitu pengen mengedukasi. Jadi aku seneng banget ngisi, bangga banget dan memang luar biasa Mam satu ini bisa meng-create seperti itu ya. Keren. Luar biasa, keren banget. Dan itu kan pertamanya berbagi, tapi berbagi dengan segitu banyak orang itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah ya nggak sih? Tapi beliau bisa, jadi saya seneng banget kalau ketemu. Kalau Kak Krista Nah. dari Mamils ini apa yang diberikan mungkin activity lah untuk teman-teman community-nya? Oke, kalau activity yang diberikan itu udah pasti kita setiap weekend itu udah ada kelas edukasi ibu hamil setiap weekend gitu. Saat ini sih masih di seluruh Jabodetabek gitu. Jadi baru beberapa kali aja kita ke luar Jabodetabek, area Bandung, Surabaya itu kita mengadakan prenatal yoga, edukasi workshop perawatan bayi baru lahir. Terus nanti ada activity juga saat usia kandungan ibunya tuh 7-8 bulan kita adakan baby shower. Baby shower tuh rame-rame gitu buat kan. kaum introvert yang nggak punya teman bisa ikut baby shower di sini. Iya, betul. Nah, itu biasanya kita undang Oma Lani. Jadi memang rutinitas kita setiap baby shower itu undangnya Oma Lani buat mengedukasi hypnobirthing, memberikan rasa calm, rasa lebih stresnya lebih diturunkan lagi gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak pikiran lah menuju persalinan. Jadi memang kalau yang reguler untuk persiapan secara medis dan secara badinya itu bisa setiap weekend diikutin. Tapi kalau misalnya untuk mindnya tadi yang seperti Oma bilang itu bisa di baby shower kita sediakan itu gitu. Jadi biasanya di situ kita benar-benar saling mengenal satu sama lain, kenalan tuh sesama grup itu kan satu grup gitu ya. Jadi sesama member kenalan offline pertama kalinya itu biasanya di baby shower gitu pas hamil. Terus nanti mereka ada gamesnya juga, jadi nggak cuma edukasi yang serius aja gitu. Itu Pak Sunya diajak nggak? Apa nunggu di depan bikin ini grup sendiri lagi? Nggak, diajak ya. Iya, ikut terlibat. kita bolehkan juga untuk bawa suami. Oh, Oke. Tapi sharing dong Oma dan juga Kak Krista dulu awal-awal menjadi seorang ibu. Perubahan terbesar apa yang dirasa banget kayak wah ini udah berubah banget, bukan aku yang dulu. Asik. Gitu. Kalau dari Kak Krista apa dulu? Kalau aku sih lebih ke purpose sih, Kak. Jadi memang sebelumnya itu mungkin segala keputusan itu selalu mikirinnya apa sih manfaatnya, maknanya, dampaknya tuh buat diri sendiri gitu. Tapi setelah punya anak, setiap mau ngambil suatu keputusan itu harus yang pertama dipikirin bukan diri sendiri, tapi anak gitu. Kayak hari ini aja mau kesini dihubungin gitu ya sama tim mau hari ini bisa nggak kesini Kak gitu. Itu pasti aku pikirin pertama nanti anak aku sama siapa, apa aja yang harus aku siapin saat aku ninggalin dia segala macam. Jadi memang banyak hal yang pertimbangan prioritas dan semua tujuan hidup tuh semua berkaitan dengan anak. Kalau aku sih ngerasain itu ya Kak. Jadi memang apa yang kita wariskan buat anak saat kita nggak ada di samping dia itu nggak hanya materi yang kita pikirin, tapi nilai kehidupan apa yang bisa dia pegang, yang bisa membuat dia survive sebagai diri dia nantinya gitu. Jadi semua yang aku lakukan, yang aku putuskan itu harus bisa menjadi contoh buat dia. Memilih karir, memilih dengan siapa aku bergaul, berteman, itu kan dilihat sama anak. Jadi memang
itu sih cara pandang itu yang sangat-sangat merubah aku saat aku menjadi seorang ibu. Apalagi kalau anak perempuan tuh akan ngelihat mamanya banget. Iya. Dari cara berpakaian, dari cara Semuanya. mungkin kebiasaan kayak gitu kan. Walaupun dia masih 2 tahun, kadang kalau kita lagi makeup dia suka tiba-tiba ngapain cosplay lagi makeup. Kalau Om Malani dulu apa yang dirasain ketika menjadi seorang ibu perubahan? Wah, ini mesti inget-inget nih. Karena 45 tahun lalu. Oke, yang aku ingat walaupun aku tuh bidan, ngerti semuanya secara teori, tapi di saat hari hanya memang tetap harus mempersiapkan diri. Aku ngerasa sih orang melahirkan, setiap ibu melahirkan, ayah yang punya anak juga itu setelah belajar akhirnya kita merasa bahwa lahir kembali gitu ya. Lahir kembali artinya apa? Contohnya misalnya dalam fase kontraksi gitu ya. Nyeri. Gimana aku ngadepinya dengan tenang supaya nyerinya ini berkurang gitu kan. Aku rasanya udah pengen mengejan tapi aku harus nahan. Di situ aku belajar bersabar. Jadi birth is rebirth gitu. Jadi kita tuh kayak lahir kembali. Nggak ayah, nggak ibu, nggak orang tua, semuanya kan belajar seperti itu. Sehingga kita ya tujuannya kayak Mbak Rista tadi, gimana caranya memberi contoh. Jadi kok aku melihat jadi orang tua itu yang terberat adalah memberikan contoh, bukan ngomongan doang gitu. Iya, benar. Akhirnya mereka akan mencontoh. Misalnya kita nggak mau anak kita teriak-teriak, ya kita nggak boleh teriak gitu kira-kira. Tapi ngomong tadi Om Malani bilang bahwa saat kontraksi itu kan sakit gitu kan. Sebenarnya saya itu waktu ngelahirin itu kan sesar ya dan full bius karena ada satu kondisi lah. Jadi saya sempat ketemu orang yang bilang kayak gini, oh lu karena kamu sesar jadi kamu nggak ngerasain tuh rasanya menjadi ibu, nggak ngerasain kontraksi, nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya ketika saya siuman bekas sesar tuh sakit juga. Iya, gitu. sama. Iya, kita buang air kecil, kita buang air besar tuh sakit gitu kan. Malah lebih sakit sebetulnya. Iya, karena ditusuk berkali-kali. Iya. Suntiknya kan banyak kan. Nah, Iya. sebenarnya kenapa sih saat ini tuh masih ada stigma kayak gitu? Kalau mau jadi ibu dan mau merasakan benar-benar nikmat melahirkan tuh harus ngerasain sakit kontraksi itu gitu. Setiap kita melahirkan kan memang ada fase kontraksi dan kalau nggak ada kontraksi kita akan diinduksi supaya kontraksi. Tinggal kita harus menghayati bahwa di tubuh kita itu semua hormonal itu udah diciptakan, udah disiapkan sama Allah gitu, sama Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau nyeri, ya gimana caranya meningkatkan endorfin? Kayak tadi Mbak bilang suami saya cuma ngusap-ngusap, ngusap itu bermanfaat banget loh gitu. Diusap gitu, kayak misalnya sakit gigi, aduh bisa berkurang gitu. Jadi luar biasa sebetulnya dilakukan oleh suami itu. Dan memang peran suami itu kok bisa menjadi pendamping. Artinya apa? Pendamping itu waktu kita merencanakan mau hamil, itu kan sperma ketemu dengan sel telur, betul nggak? Dipersatukan atas izin Tuhan, dititipkan di dalam rahim. Jadi suami kan punya investasi juga di bapak. Iya. Jadi dia harus sama-sama 50%. Share dulu 50%. Jadi sama-sama bertanggung jawab gitu, mulai dari hamil, mulai dari melahirkan, menyusui, semuanya bareng-bareng gitu, sama-sama. Nah itu akan jauh lebih nikmat. Jauh lebih ringan buat perempuan. Penghargaan bayi pun nantinya juga akan kedua-duanya gitu. Jangan sampai nanti kalau suami nggak pernah care sama anak-anak terus ngiri gitu kan di masa tuanya, itu kan sering terjadi juga kayak gitu. Padahal apa yang dilakukan anak-anak ya mereka terima dari keduanya itu, harusnya gitu. Karista kok curhatan mamils yang tadi tuh masih banyak nggak sih sebenarnya? Dibandingin cara ngelahirin normal dan sesar gitu. Sebenarnya pasti masih banyak ya kecemasan kayak harus metode apa sih yang harus aku pilih gitu ya. Tapi karena makin kesini itu kayaknya edukasi semakin mudah kita dapat ya kayak jadi di sosmed dan kita sering bawa expert juga. Jadi para member ini udah semakin percaya diri dan makin pinter juga gitu Kak. Udah tahu nih, oh milih itu harus ada indikasi medisnya, bukan kita asal pilih-pilih harus normal apa harus sesar, dan kita nggak menghakimi pilihan sesama ibu gitu. Dan kita nggak berhak juga karena kita nggak tahu apa yang dialami orang itu secara personal saat ia mau melahirkan gitu Kak. Gitu sih Kak. Tapi bagaimana saran nih mungkin buat occasioners yang dia baru melahirkan terus 40 hari pertama tuh kan biasanya masih siklus tidur tuh udah berantakan kayak gitu. Bagaimana seorang wanita itu ya tetap memiliki jati diri mereka, masih tetap merasakan diri dia seutuhnya gitu. Kalau dari Kak Rista gimana tuh? Kalau dari aku sendiri sih, yang pertama kita harus benar-benar mengenal alarm diri kita gitu sih Kak. Kapan kita capek, kapan kita udah di titik
mau burn out gitu ya. Nah kita harus tahu rem-remnya gitu ya. Jadi saat memang kayaknya aku udah bener-bener capek nih ngadepin anak aku tantrum hampir seharian ini gitu ya. Pasti kan kita juga manusia ya Kak. Kita punya titik di mana kita nih udah capek banget. Nah di situ mungkin kita harus tahu, harus ngasih jeda, itu nggak apa-apa dan nggak perlu merasa bersalah kalau kita butuh waktu sendiri buat nenangin diri, buat sekedar makan sendiri dengan ketenangan, terus anak dibantu ada yang ngajak main atau yang ada yang handle dulu, itu nggak masalah dan kita nggak perlu ngerasa bersalah karena memang kita juga manusia, kita juga harus memberikan versi terbaik buat anak kita, jadi kita pasti perlu waktu untuk tetap menjadi diri sendiri dan gak kehilangan jati diri gitu. Jadi supaya anak kita tuh merasakan kehangatan ibu yang sesungguhnya, bukan ibu yang tantrum, bukan ibu yang gak stabil gitu capek, ya. Iya, tapi ibu yang stabil dan bisa memberikan sesuatu buat anaknya gitu sih. Mama biasanya apa sih yang membuat perempuan itu ada rasa takut tadi untuk mungkin me time dengan diri dia sendiri? Mungkin kadang mereka nggak tahu kan. Sebenarnya kalau dilihat dengan edukasi ibu postpartum, kemudian pada saat gimana sih nanti waktu bayi habis lahiran tuh aku harus ngapain. Kayak misalnya contohnya sederhana aja sih, kayak misalnya bayi baru pulang ke rumah nangis, mereka udah panik duluan gitu. Padahal nangis itu kan salah satu cara berkomunikasi bayi gitu. Jadi kalau kita tahu, kalau kita makin panik, yang dirasakan bayi itu kan energi kita. Bisa jadi, nyalur walaupun dia udah lahir gitu kan. Benar, jadi itu akan dirasakan dan dia akan panik. Jadi benar banget Mbak Rista, kalau misalnya kita belum siap panik, mungkin kita minta tolong, mungkin ada caregiver atau ibu kita atau ibu mertua. Mungkin kalau digendong sama pembantu, kok malah tenang, terus kita parno gitu. Jadi itu karena ketidaktahuan. Tapi dengan edukasi mereka itu akan menjadi lebih baik, betul nggak sih? Karena paham gitu. Oh nangis tuh kita cek dulu misalnya, oh pipis ganti selesai gitu kan. Oh nangis ini mungkin panas, oh AC-nya nyalain. Jadi itu hal yang kecil banget gitu, tapi bisa membuat kita melelah bisa seharian kan. Kalau udah panik dari pagi sampai sore akhirnya nggak ada siapa-siapa di rumah gitu, wah itu lumayan tuh. Atau gantian dulu sama suami gitu. Nah itu perlu edukasi sih, aku bilang edukasi itu penting banget. Tapi kan nggak semua ibu-ibu tuh sebenarnya punya environment atau support system yang bagus. Ketika dia berada pada kondisi yang mungkin, sorry ya, kayak suaminya mungkin cuek, atau mungkin dengan keluarga juga nggak begitu deket tuh, bagaimana ya seorang ibu tuh nggak kehilangan jati dirinya, Oma dan Karista? Kalau edukasi kan nggak harus datang kan dia sebenarnya kan. Edukasi banyak banget sekarang, mungkin dari Instagram, dari TikTok itu banyak banget yang mengedukasi dengan baik dan benar gitu. Kalau teredukasi pasti mereka akan berusaha kan, kecuali memang mereka itu nggak berpikir ke situ atau mungkin dia juga punya trauma-trauma tersendiri gitu. Jadi memang sebenarnya kalau aku lihat ibu hamil itu 6 bulan sebelumnya harus beberes dulu deh. Beberes dirinya kan. Mentalnya dirinya ya. Mentalnya terutama. 6 bulan beresin baru hamil, nah itu ideal. Tapi rata-rata kalau misalnya habis pesta langsung hamil, ya udah gitu, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang akhirnya banyak keluhan gitu. Selama ini sih aku kayak gitu, karena pernah dulu aku mengedukasi pasangan tuh 6 bulan sebelum hamil diedukasi dulu. Mungkin trauma-traumanya jadi rilis dulu, jadi body, mind, and spirit itu di 6 bulan sebelum hamil gitu. Tapi kan pada saat pasangan belum hamil, diedukasi itu susah banget ngajaknya gitu, susah banget. Karena dia pikir orang belum ada apa-apa kok gitu. Iya bener sih, kayak enggak ntar belum mau, belum siap kayak gitu. Iya, kalau Karista ngeliat gimana ketika seorang ibu dia nggak punya support system, biar dia nggak terus-terusan burn out atau malah imbasnya ke anak, baby blues gitu-gitu gimana? Menurut aku sih kembali lagi itu tadi sih Kak, mengenal apa yang kita butuhkan dan apa yang kita sukai gitu. Nah itu nggak boleh ditinggal gitu. Apa yang kita sukai itu juga nggak boleh diremehin gitu. Sekedar kita tuh misalnya suka memasak atau kita passionate dengan suatu hal gitu ya, itu harus terus dijalanin supaya ibu itu terus waras gitu Kak. Jadi memang hobi gitu-gitu kadang kan orang suka ngeremehin ya Kak. Aku sebenarnya hobi baca buku, tapi sejak punya anak aku jadi nggak punya waktu lagi buat baca buku gitu. Nah sebenarnya kita tetap harus cari waktu gitu, misalnya pas anak lagi tidur atau pas anak sedang istirahat bisa kita tinggal atau lagi sekolah, itu kita harus ada waktu-waktu untuk memenuhi
diri kita gitu Kak, kebutuhan diri kita, terus ngelakuin apa yang kita seneng itu nggak masalah kayak gitu. Jadi walaupun nggak ada support system, kita yang nge-support diri kita sendiri gitu. Kita yang mencari kebahagiaan diri kita sendiri dan kita yang menuhin gitu sih. Dan support system tuh terkadang bukan orang yang, kadang kita merasa support system tuh harus suami, harus orang tua. Padahal kalau dengan komunitas seperti ini yang mungkin kita nggak ketemu dia di Kalimantan, orangnya di Jakarta, tapi kan kalau bisa punya ruang untuk menumpahkan dan tadi kan ada support kata-kata semangat mam, itu kan hal kecil yang mungkin bagi seorang ibu tuh impact-nya besar. Kayak gitu kan. Tapi pernah nggak sih kalau Kak Arista sendiri ada momen di mana tadi kan purpose harus selalu ke anak gitu. Ada fase nggak Kak Arista tuh kayak berhenti sejenak terhadap cita-cita atau ambisi pribadi untuk anak dan akhirnya ada waktu yang dirasa cukup tepat untuk kembali meraih cita-cita Kak Arista? Ada pastinya. Itu pasti. Awal-awal jadi ibu baru gitu ya, pas anak masih satu anak gitu. Nah itu masih mencari-cari selaknya nih gimana sih ngurus anak. Jadi memang fokusnya itu hanya ke anak-anak, belajar sesuatu tentang anak gitu ya, belajar untuk kayak menyusui, untuk empati. Jadi semua yang dipelajari itu tentang anak gitu, nggak ada yang buat diri sendiri. Tapi akhirnya pas udah bisa beradaptasi dengan rutinitas itu semua sih, aku akhirnya balik-balik aja sih Kak ngejar itu semua. Jadi Zoners, nggak selamanya kita tuh harus meninggalkan mimpi kita sebenarnya. Nggak harus gitu. nunggu anak SD atau SMP atau sekolah di level tertentu baru kita kembali lagi kok. Kita akan menemukan sendiri titik gimana kita bisa membagi waktu. Tapi kan tadi ada 40 sekian grup, 43 ya? 43 itu semuanya grup untuk ibu hamil dan menyusui atau ada yang untuk saling support ketika jadi working mom? Jadi memang kita 43 grup ini hanya ibu hamil dan menyusui Kak. Dan setiap bulan itu bertambah terus gitu. Jadi setiap ada HPL baru kita create grup baru. Tapi kita ada juga namanya Moms Management, itu khusus pemberdayaan moms yang dari sisi mereka berkarir, berkarya. Di situ kita memfasilitasinya di situ. Karena jadi fase menyusui yang berat tuh ketika sebenarnya cuti hamil udah habis. Iya, ketika tiba-tiba harus meeting dan udah waktunya pumping, itu kadang kan sungkan ya mau keluar atau gimana, akhirnya jadwal pumping berantakan kayak gitu. Ada saran nggak sih mungkin untuk Zoners atau ibu-ibu yang masih menyusui tapi memang harus tetap bekerja profesional kayak gitu, cara menyiasatinya? Dari Om Alani dulu mungkin. Oke, pertama memang harus punya niat yang kuat untuk menyusui itu. Kemudian pikiran tuh juga mempengaruhi banget gitu. Terbukti kalau kita mulai kerja biasanya AC mulai turun gitu kan. Nah itu dulu aku pernah disuruh bicara di satu klub ibu menyusui itu, namanya topiknya hypno breastfeeding. Aku belum pernah bawain juga, tapi ditodong pokoknya Oma tolongin gitu. Tapi waktu setelah direlaksasi gitu ya, yang AC itu udah stop seminggu, itu AC-nya bisa ngalir loh. Berarti proses ketenangan pikiran itu kan sangat-sangat membantu gitu. Karena pada saat tenang berarti hormon akan memproduksi. Jadi kayaknya tubuh kita tuh supply and demand gitu kan. Jadi gue butuh ini, dia akan mensuplai gitu. Tapi kalau kita stres ya itu nggak terjadi gitu. Jadi memang ketenangan pikiran itu perlu dilatih dari sejak hamil muda gitu. Sampai menyusui, sampai ngedein anak pun juga sama gitu. Karena ngadepin anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang pinter-pinter gitu ya, wah itu challenging banget. Kalau kita nggak punya direct connection gitu ya sama anak-anak kita, nah itu emang sulit jadinya, susah. Ada nggak sih cerita dari member Mom Mills yang dulu awalnya dia mungkin mengalami kecemasan, overthinking, sampai akhirnya dia bisa sekarang tuh menjadi pribadi yang kuat gitu? Oke, jadi memang aku punya beberapa cerita menarik gitu ya Kak. Cuma salah satunya itu memang yang kemarin waktu ada acara Mom Mills kita sempat undang juga untuk beliau sharing di event kita. Jadi ibu ini itu mohon maaf anaknya Down syndrome dan baru diketahuinya saat baru melahirkan gitu ya. Nah di situ dia punya kecemasan untuk yang lain kan semua ngumumin kelahirannya ya Kak. Di situ dia cemas, aku harus ngumumin atau aku harus tutupin gitu ya. Akhirnya setelah 3 hari dia merenungkan itu, dia memutuskan untuk mengumumkan gitu. Dia bersalin dan anaknya kebetulan ada kasus khusus gitu. Nah di situ ternyata di komunitas kita benar-benar semua memberikan kata-kata positif gitu yang merubah pemikiran ibu ini gitu, yang tadinya
dia pikir ya anak dia akan berada di kondisi itu terus gitu, selamanya nggak akan berubah. Tapi dengan support dari semua ibu gitu, akhirnya dia merasa bahwa anak aku tuh akan banyak yang nemenin, akan banyak yang sayang, nggak akan ada yang membeda-bedakan gitu. Dan semua ibu juga merangkul dia, kamu itu adalah wanita pilihan, adalah orang terpilih yang sangat luar biasa, yang sangat spesial. Di situ dia akhirnya bangkit lagi, nggak ada rasa takut, malu atau apapun itu, karena yang membersamai dia dan anak-anaknya itu seluruh ibu-ibu di grup. Gitu sih Kak. Support apa ya, kata-kata, betul gitu kan. Jadi dia pede lah ibaratnya dan nggak malu lagi atau mungkin sampai menyembunyikan anak kayak gitu kan. Tapi kalau tadi kan support sesama perempuan tuh momen to momen. Kalau di era saat ini apa yang mungkin Pak Su ini bisa berikan untuk mendampingi proses hamil hingga menyusui itu, hal-hal kecil dari yang kecil sama yang besar mungkin Karista. Kalau dari suami ya, itu sebenarnya kita udah banyak banget nih sekarang kelas-kelas itu nggak cuma memberdayakan ibu hamilnya aja, tapi memang kita lebih suka memberdayakannya itu couple gitu. Jadi memang acara-acaranya, kegiatannya itu suaminya juga dilibatkan supaya suaminya juga nanti saat proses itu terjadi, saat persalinan, saat anaknya lahir, suami itu juga tahu apa yang harus dilakuin gitu Kak. Sesimpel suami itu juga tahu nih saat persalinan ibunya tuh love language-nya apa, kayak gitu kan. Ibunya sukanya apa? Iya, sukanya apa? Apakah dengan kata-kata ataukah dengan action gitu saat merasa kesakitan. Nah, itu kita sering banget belajar lewat Om Alani dan juga expert-expert lainnya gitu. Jadi memang suami itu sangat-sangat berpengaruh ya, dari sisi nggak cuma dia sekarang itu. Kalau orang bilang ibunya doang yang ngurus tuh namanya patriarki gini-gini, udah nggak zaman kayak gitu. Sekarang suami juga udah teredukasi gimana caranya ganti popok, gimana caranya nenangin anak, nyendawain anak gitu ya. Jadi memang kita memberdayakan nggak cuma ibu, tapi ayah-ayah dari sisi edukasinya dan juga dari sisi emosionalnya gitu. Oma, saat ini tuh masih tabu nggak sih ketika tadi nyambung dari Karista, ayah itu mandiin, gantiin popok? Karena saya juga masih banyak menemuin bahwa kadang tuh kalau saya cerita, iya tuh suami aku yang lagi gantiin popok. Ih kok suami, tugas lu lah, suami tugasnya kerja, kayak gitu. Di era serba digital dan modern ini, hal-hal kayak gitu masih ada. Terus waktu ke Australia saya belajar, wow keren banget gitu. Di hypnobirthing class itu suami nemenin, sampai dia melahirkan nemenin juga, sampai kelas menyusui juga suami istri, semuanya suami istri. Nah itu aku pulang ke Indonesia aku kembangin, nggak mudah sih, karena kita punya culture yang berbeda gitu ya. Akhirnya tapi alhamdulillah sampai hari ini bisa. Jadi semua kelas yang Mbak Rista lakukan, aku lakukan, harus suaminya datang. Kita menyadari pada saat kita melahirkan, yang ngerti suasana hati kita itu adalah suami. Bukan SPOG-nya. Jadi the best birth partner adalah your husband. Yang ngerti kalau disentuh dia suka, disentuh dia nggak suka, itu suami yang ngerti. Ngerti suasana hati lah gitu. Karena kalau di saat lahiran itu kan kita bicaranya di hati kan ya. Memang lahirannya lewat vagina, tapi di sini yang penting gitu. Makanya di saat melahirkan benar-benar kita edukasi sehingga pas hari H ya dia tegar, bisa tegar menemani, kotak darah ya di samping gitu. Jadi ada beberapa teknik yang mereka bisa lakukan sehingga besarin anak tuh sama-sama, merencanakan, kemudian hamil, menyusui, sampai besarin. Nah itu senang banget lihat beberapa klien itu, kayak kemarin ada yang datang anaknya umur 13 tahun. Senang banget lihatnya, jadi suami istri datang sama anaknya gitu ya. Akur banget, enak jadi gitu. Itu kan diawali dari awal, nggak bisa ujuk-ujuk gede seperti itu gitu. Oke, jadi buat bapak-bapak di luar sana sekarang udah bukan tabu lagi, itu kan mungkin nemenin anak main atau mungkin gantiin popok, atau mungkin kalau istrinya lagi capek tidur bantu nyusuin pakai dot, itu kan juga salah satu bentuk love language yang perempuan itu suka sebenarnya. Oke, terakhir mungkin di luar sana mungkin ada occasioners, ada ladies yang ada di fase ingin lagi mau melahirkan atau mungkin ngerasa kok kepala bergemuruh, isi hati sedang tidak tenang gitu. Ada pesan nggak dari Karista dan Om Alani untuk occasioners? Oke.
Kalau aku pesannya, kalau kita pengen punya generasi yang lebih baik, harus mulai dari kehamilan gitu ya. Nggak langsung gede baru diedukasi gitu. Jadi sejak di dalam kandungan, karena di dalam kandungan itu yang dibutuhkan janin adalah diterima dan diberikan cinta oleh ayah dan ibu. Kalau itu dua terpenuhi, itu adalah modal dasar untuk kehidupan dia selanjutnya. Nah selanjutnya kita tinggal ngikutin patternnya, menyusui 2 tahun, kemudian edukasi 3 tahun itu apa yang dipentingkan gitu ya, apa yang diperlukan 1 sampai 7 tahun. Nah, itu masa yang paling penting karena kalau 7 tahun itu gerbang bawah sadar udah terbentuk. Jadi kalau kita punya trauma, mungkin kita bisa beresin traumanya itu sepanjang kehidupan kita gitu. Jadi itu yang sekarang terkenal banget kan dengan transgeneration trauma gitu. Jadi itu pesanku. Jadi kalau kita pengen berubah dunia, mulai dari ibu hamil. Oke, jadi lebih baik mau punya anak tuh direncanakan atau surprise? Bisa dua-duanya, karena itu pada saat kita hamil itu kan pertemuan sperma dan sel telur yang ngesahkan kan yang di atas, yang punya hak di atas. Kita mungkin bisa hanya berdoa memohon gitu. Kita boleh merencanakan, jadi sah-sah aja sih. Yang penting memang kita dalam kondisi mental yang siap kayak gitu. Kalau dari Kak Rista mungkin pesan untuk para ladies luar sana. Jangan takut kalau misalnya kita sudah dianugerahi untuk menjalani sebuah kehamilan, itu udah pasti Tuhan itu yakin bahwa kita layak untuk menjalaninya, untuk menerima setiap prosesnya pasti kita akan dimampukan gitu Kak. Jadi once itu ada di rahim kita, entah itu kayak seperti tadi Oma bilang itu direncanakan atau itu terjadi seketika, ya pasti itu karena Tuhan yakin kita mampu dan juga suami juga harus bisa membersamai setiap fasenya gitu. Jadi memang jangan pernah kita merasa kecil hati, justru kita harus memberdayakan diri Kak. Kayak tadi mencari edukasi, support system, mempersiapkan diri, membekali diri supaya nanti saat anak itu lahir, kita adalah pribadi kita yang 100% siap untuk menghadapi segala fasenya, karena itu panjang kan. Jadi tidak ada kehamilan tuh yang sebenarnya tidak tepat ya. Kadang orang ngerasa nggak tepat waktunya atau nggak tepat momennya. Tapi kalau sudah terjadi, sudah ada di rahim kita, itu adalah rencana Tuhan sebenarnya. Yes. Oke, kalau mau gabung ke komunitasnya aku kayaknya tertarik ya. Walaupun aku sudah tidak menyusui, itu masih bisa dong. Masih dong, Kak. Itu gimana caranya Kak? Iya, jadi memang langsung aja DM ke Instagramnya @momilsbirdclub. Di situ nanti dikasih form, langsung isi aja formnya, nanti admin akan invite momsnya ke grup. Jadi sesimpel itu dan itu semua gratis. Di situ kita akan saling sharing gitu, nggak hanya tadi ya seputar parenting, seputar anak atau seputar momsnya aja, tapi banyak banget kegiatan yang seru-seru buat perempuan gitu. Jadi nggak hanya tentang gimana jadi orang tua, tapi kadang-kadang kita juga ada sharing-sharing bisnis gitu. Jadi ada market day di mana kita saling sharing. Kalau momsnya ada usaha apa, kita saling bertukar. Kalau misalnya lagi main kemana, kita akan buat play date. Dan juga kadang-kadang kita juga sering mengadakan birthday bash di setiap grup di setiap tahunnya. Jadi kegiatannya tuh banyak banget dan cara bergabungnya juga mudah dan gratis buat semua ibu tanpa pandang moms itu dari mana asalnya, statusnya apa atau apapun itu. Langsung join ke Momils Bird Club. Oke, thank you Kak Krista dan juga Om Malani atas sharingnya. Semoga ini bermanfaat buat Okezoners, terutama bagi ladies yang saat ini mungkin ada di fase menuju melahirkan ataupun sedang fase menyusui. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Okezone Vibes, tayang setiap Sabtu jam 6 sore. Saya Bernadette Ginting, pamit undur diri. Bye! Oke.